Ledakan besar yang terjadi di perumahan mewah Grand Polonia di Medan, Sumatera Utara mengejutkan semua pihak. Tak hanya bangunan megah yang dibuat luluh lantak, ledakan tersebut juga merenggut 3 korban jiwa. Investigasi awal polisi menunjukkan adanya dugaan kuat kebocoran jaringan gas yang menjadi penyebab munculnya ledakan. Lalu benarkah pipa jaringan gas yang tertanam di bawah tanah menjadi sumber persoalan dan berpotensi mengancam keselamatan? Inilah episode ke-82 di Poin Investigasi. Saya Dipon Rubagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari kota Medan, Sumatera Utara. Saya datangi secara langsung perumahan mewah Grand Polonia di kota Medan, Sumatera Utara yang menjadi lokasi dari ledakan besar hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Ini adalah meteran ya saudara, dari pipa jaringan gas bumi yang kemudian dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Bisa dilihat pipanya ini sudah dicat berwarna kuning dan tersambung langsung ke tanah. Dan saudara, saya akan tunjukkan, ini adalah rumah menjadi sumber ledakan di perumahan mewah Grand Polonia. Rumah ini yang digunakan salah satu cara oleh tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban di lantai 2. Karena korban pertama itu persis berada di sisi bagian sini, Mas Dito. Siapa sesungguhnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ledakan ini? Apakah mungkin akan ditetapkan tersangka? Jadi lantai 1 dengan lantai 2 itu ada void. Sehingga ketika ada kebocoran gas, maka penuhlah ruangan yang ada di sana. Apakah sudah ditemukan juga oleh polisi, Pak? Sebenarnya dugaan kebocoran ini, Ya. apakah bersumber dari kompor mungkin, Pak? Di sini ada 3 terminal ya, ada 3 device yang menggunakan gas. 1 di belakang ada kompor. Dan ada juga genset ya, yang menggunakan gas. Lalu 1 di rooftop. Kami menjamin bahwa keamanan jaringan kami itu kita menjamin 100% aman gitu. Ledakan yang terjadi di salah satu rumah mewah ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, Pak. Apakah PGN sebagai pihak instalator siap untuk bertanggung jawab? Pipa saluran ini terganggu itu oleh sebab ada pergeseran atau perpindahan oleh orang lain. Instalasi pipa yang dilakukan PGN ya beberapa tahun yang lalu itu seharusnya yang diperiksa oleh PGN. Saudara, saya datangi secara langsung perumahan mewah Grand Polonia di kota Medan, Sumatera Utara yang menjadi lokasi dari ledakan besar hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Ledakan besar yang terjadi di salah satu rumah di perumahan mewah Grand Polonia, saudara, tidak hanya meluluh lantakan satu rumah dalam hitungan detik, tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah di sekitarnya. Investigasi awal yang kemudian dilakukan oleh polisi menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa terdapat kebocoran pipa jaringan gas bumi milik perusahaan gas negara. Saya akan coba masuk, saudara, untuk mengkonfirmasi apa sesungguhnya penyebab pasti dari ledakan yang terjadi. Ledakan besar terjadi di perumahan mewah Grand Polonia yang berada di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 20 Juli 2026. Ledakan terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bersumber dari salah satu rumah mewah berlantai 3. Dampak dari ledakan tersebut tidak main-main. Rumah yang jadi sumber ledakan hancur seketika dalam hitungan detik. Toncor lantai 3 rumah mewah tersebut pun roboh menimpa penghuni rumah dan sejumlah kendaraan. 7 rumah di sekitarnya alami kerusakan akibat getaran ledakan hingga membuat dinding retak dan sebagian tembok roboh, kaca pecah,
balkon rusak, hingga kanopi ambruk. Sejumlah saksi mata yang berada di lokasi mengatakan melihat cahaya putih atau kilatan yang masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian terdengar suara ledakan. Sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian menyelamatkan diri karena material bangunan dan kaca akibat ledakan berterbangan. 3 orang meninggal dunia akibat kejadian ini sementara 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. Investigasi awal polisi menunjukkan terdapat dugaan kuat kebocoran pipa jaringan gas bumi milik PT Perusahaan Gas Negara atau PGN yang menjadi sumber ledakan. Saya sudah berada ya di dalam perumahan mewah Grand Polonia. Perumahan ini, saudara, ataupun komplek ini terdiri dari rumah-rumah yang super mewah. Dan kalau diperhatikan, tidak ada kabel listrik yang ada di sini. Artinya kabel listrik termasuk juga fiber optik ini sudah tertanam di bawah tanah. Dan informasi juga yang saya dapatkan bahwa seluruh perumahan dari Grand Polonia ini sudah menggunakan pipa jaringan gas bumi. Artinya gas yang kemudian digunakan, pipanya berada di bawah tanah yang diduga oleh polisi menjadi sumber ledakan di kawasan ini. Bisa dilihat ya, ini juga rumah yang sangat mewah, pilar-pilarnya begitu megah, tetapi akibat dari ledakan yang terjadi, bisa ditunjukkan, plafon dari atas rumah ini bahkan rusak ya. Saya akan coba masuk, saudara, untuk melihat ya proses renovasi yang tengah dilakukan di sini. Bisa dilihat sekali lagi, ini kaca-kacanya pecah ya. Rumah yang begitu mewah, porak-poranda, meskipun jaraknya tidak terlalu dekat dengan sumber ledakan ya. Plafon juga runtuh, termasuk plafon yang bagian atas. Saya akan coba mendekat. Ini lagi renovasi, Bang, ya? Iya, Bang. Renovasi karena ledakan? Iya, bahasanya. Yang rusak di bagian ini selain kaca dan plafon apa aja, Bang? Pintu, Bang. Pintu ini? Ya. Kondisinya saat itu? Pecah. Oh, oke. Selain pintu mungkin, Bang? Kaca ini juga? Iya. Oh, saya izin lihat ya. Oh, ini kaca yang sangat besar. Bisa dilihat ya, ini kacanya juga pecah. Ini adalah meteran ya, saudara, dari pipa jaringan gas bumi yang kemudian dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Bisa dilihat pipanya ini sudah dicat berwarna kuning dan tersambung langsung ke tanah dan langsung menuju ke bagian rumah untuk kemudian digunakan tentunya oleh para pengguna untuk menggantikan tabung gas yang biasa digunakan untuk memasak. Artinya para penghuni rumah ini sudah tidak lagi menggunakan tabung gas, tapi menggunakan sumber api yang berasal dari pipa jaringan gas bumi ini. Ada satu visual CCTV yang kemudian muncul ke hadapan publik, dan itu adalah CCTV-nya, saudara. CCTV ketika ledakan yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026 terjadi pada pukul kurang lebih 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu bahkan beberapa kaca ya di rumah ini juga terlihat pecah, termasuk juga area plafon, bawah balkon, termasuk juga di bagian atas. Dan saudara, saya akan tunjukkan, ini adalah rumah B yang menjadi sumber ledakan di perumahan mewah Grand Polonia. Saya akan tunjukkan ya, di depan dari garis polisi, ini masih ada beberapa alat berat yang kemudian dipergunakan, dan yang menarik, karena beton cor di lantai 3 ini runtuh, saudara, ada satu alat berat yang kemudian saat ini memang tidak diberfungsikan, tetapi diarahkan ya, untuk menopang salah satu bagian ataupun atap yang ada di rumah bernomor 3B, saudara. Dan di lantai 3 ya, saya lihat masih ada pakaian. Ada satu pakaian berwarna putih yang kemudian menjadi saksi bisu bagaimana ledakan yang terjadi pada saat itu terjadi dengan begitu besar, saudara.
Saudara, lalu apa sesungguhnya yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026? Apa sesungguhnya penyebab pasti dari ledakan yang terjadi di perumahan mewah Grand Polonia? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak. Pak Kapolrestabes, terima kasih untuk waktunya. Bahwa setelah kejadian, Pak Calvin, polisi dan juga aparat berfokus untuk kemudian melakukan satu misi kemanusiaan, yaitu proses evakuasi. Saya ingin pastikan, apakah proses evakuasi saat ini sudah selesai seluruhnya? Baik, terima kasih Mas Dipo. Yang pertama, saya secara pribadi terlebih dahulu dengan jajaran kepolisian mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kejadian yang ada di perumahan Grand Polonia. Di hari pertama tersebut, langkah-langkah kepolisian yang dilakukan adalah yang paling utama dilakukan screening awal pasca terjadinya ledakan di belakang TKP. Oke, screening awal ya. Screening awal itu dilakukan oleh teman-teman dari Brimob khususnya Jibom untuk memastikan apakah ledakan yang dimaksud tersebut itu berasal dari ledakan-ledakan bom atau tidak. Oke. Setelah langkah pertama screening yang dilakukan, dipastikan bahwa tidak ada hal-hal tersebut, tidak ada hal-hal ada bahan peledak di dalam, tidak ada hal-hal lain yang sifatnya teroris, tidak ada. Di hari pertama juga kami lakukan langkah kedua, yaitu melakukan evakuasi. Korban yang masih selamat ada 2 yang terevakuasi untuk di TKP awal. Oke. 2 yang pertama adalah ayah bapak langsung pemilik rumah. Oke. Yang pada saat kejadian ledakan, di jam J-nya di waktu tepat tersebut, itu berada di lantai 3 di dalam rumah. Boleh izin Pak Kapolres agar lebih jelas, boleh kita sambil masuk ya? Oke. Saya dengan Pak Calvin akan masuk, saudara. Di lantai 3, Pak? Iya. Oke, tepatnya di lantai 3, kalau bisa dilihat di bagian atas itu masih ada koridor yang di atas, itu persis di bawahnya. Tapi perlu saya tambahkan terlebih dahulu, saat ini olah TKP ini masih kita hentikan, makanya kita bisa masuk. Jadi dari lantai 3 tersebut, ayah pemilik rumah korban itu dapat dievakuasi sampai keluar dan keadaannya sampai dengan saat ini, puji Tuhan, selamat. Oke. Yang kedua itu ada balita. Balita ini pada saat itu di posisi di lantai 2, Mas Dipo, di atas. Di lantai 2? Iya. Dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit dalam proses perawatan. Iya. Namun demikian, ada satu lagi korban ketiga yang dievakuasi dan selamat adalah pengantar belanja online yang persis sebelum detik terjadinya ledakan, posisinya berada di depan sini. Di depan sini, Pak? Iya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ketiga adalah bagaimana mengevakuasi korban yang kita butuh waktu proses pencarian. Rumah ini yang digunakan salah satu cara oleh tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban di lantai 2. Oke, salah satunya melalui rumah salah satu ini. Oke. Karena korban pertama itu persis berada di sisi bagian sini, Mas Dipo. Oke. Berada persis di sisi bagian mungkin sebelah kanan rumah ya? Itu adalah kamar yang di dalamnya ada kamar mandi dan diturunkan dari sini. Diturunkan dari sini? Ya. 2 lainnya sekitar jam 15.45 dan jam 18 itu menggunakan, dibantu oleh teman-teman Basarnas, ada juga dari damkar, menggunakan alatnya damkar, sehingga belalainya sampai ke atas, baru diselamatkan dari atas, kemudian dibawa ke bawah. Artinya secara total ada 6 korban, 3 korban, mohon maaf, meninggal dunia dan 3 korban berhasil diselamatkan. Betul. Oke. Boleh kita lebih mendekat sedikit ya, Pak ya? Saat ini, Mas Dipo, ada
setidaknya 14 saksi yang sudah 14 saksi sudah diperiksa. kita ambil keterangan. Dari saksi tersebut ada klaster-klasternya. Klaster pertama adalah merupakan klaster utama, Ya. yaitu yang merupakan bagian dari TKP utama. Ya. Kemudian yang kedua klasternya adalah lingkungan ini, warga yang mendengar, mengalami, melihat secara langsung. Ya. Dan klaster ketiga adalah mungkin saksi-saksi tambahan lain yang di luar itu. Ya. Dan ini bisa dilihat ya, mungkin bisa ditunjukkan juga dengan Pak Kelvin. Ini mobil masih di sini apa ya? Ya, ini masih Belum dievakuasi tapi ini Pak. belum. Kita ini belum menggeserkan. Kami fokus ke dalam bentuk kebocoran Ya. yang dijadikan penyebab utamanya. Oke. Apakah ada hal-hal mencurigakan Pak? Seperti misalnya mungkin tercium aroma kimia seperti gas? Bahwa saksi-saksi tersebut mendengar suara seperti dentuman, Oke. kemudian melihat langsung adanya ambrol bangunan ini dan mencium bau-bau tertentu. Sampai dengan keterangan ahli kemarin, Ya. baik dari Lafor yang melakukan investigasi bersama dengan PGN, Ya. sudah disimpulkan bahwa penyebabnya adalah kebocoran gas bumi Ya. yang disalurkan di perumahan rumah tangga. Saya lihat ini bagian lantai 2-nya ya Pak ya. Hampir runtuh, bisa dikatakan hampir runtuh ya Pak ya? Ya. Oke, tapi memang belum tembus sampai ke atas ya, karena mungkin fondasinya masih cukup kuat, termasuk juga tembok-tembok ini. Saya coba ajak ke sini terlebih dahulu, Mas. Ya. Supaya ini bagian depan. Bisa dilihat di situ. Ya. Oh, ini saluran salah satunya Pak? Ini disinilah nanti kita mengurutkan pipa-pipa mana yang tersambung Iya. sampai ke dalam jaringan rumah tangga di dalamnya. Oke. Baik di setiap lantai yang ada di rumah ini. Apakah sudah ada dugaan awal mungkin kebocoran ini bersumber dari pipanya atau mungkin di bagian kompor? Belum ya? Itu yang belum bisa kita jelaskan sampai dengan mudah-mudahan hari ini bisa dituntaskan. Jadi lantai 1 dengan lantai 2 itu ada void. Ketika ada kebocoran gas, maka penuhlah ruangan yang ada di sana. Ada 3 korban meninggal dunia Pak. Siapa sesungguhnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ledakan ini? Apakah mungkin akan ditetapkan tersangka? Saya tertarik untuk melihat bagian luar, Pak Kapolrestabes. Kalau kita lihat, tidak hanya rumah utama ya, ataupun TKP utama yang hancur, tapi bisa ditunjukkan mungkin ya, bahkan rumah-rumah di depannya, Pak. Ya, Berapa rumah Pak yang terdampak? terdampak langsung itu ada 7 rumah terdampak langsung. Boleh kita intip sedikit Pak di situ Pak? Boleh. Oke, kita akan coba lihat ya kondisi rumah yang betul-betul berada di depan dari sumber ledakan ataupun berada di depan dari rumah 3B. Kaca hancur dan ini ya. Jadi dampak dari kerusakan rumah lainnya juga tim Inavis kami bergabung dengan tim Lafor Ya. tetap melakukan olah TKP terkait dengan ini. Ini bagian lainnya ya. Memang ini rusak seperti ini Pak. Fakta terakhir seperti ini. Artinya ledakan ini getarannya luar biasa besar ya. Ya, Oke. Seperti apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kelvin bahwa ada 3 korban meninggal dunia Pak.
3 korban berhasil diselamatkan dan sejumlah rumah turut terdampak akibat ledakan. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa sesungguhnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ledakan ini? Apakah mungkin akan ditetapkan tersangka? Sampai dengan saat ini itu proses yang kami lakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Mudah-mudahan dari kesimpulan tahapan-tahapan itu nanti kita membuat terang benderang kejadian. Termasuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya, membuat terang benderang kejadian itu. Misi keselamatan sudah dilakukan hari pertama, hari kedua untuk mengevakuasi korban. Saat ini tugas kita untuk memastikan secara terang benderang penyebab terjadinya ledakan di TKP. Setelah itu kita memastikan urutan pipanya. Pipanya ini disambungkan sampai dengan kemana? Karena dugaan awal pipa bisa di bawah lantai atau pipa bisa tertanam di bagian dinding. Saudara, investigasi yang dilakukan polisi terkait ledakan di salah satu rumah mewah di perumahan Grand Polonia mendeteksi adanya dugaan kuat bahwa terdapat gas ketika ledakan terjadi. Sementara pernyataan yang di awal disampaikan oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN menyebutkan tidak terdeteksi gas metana ketika ledakan terjadi. Lalu pertanyaannya, apa yang sesungguhnya terjadi ketika ledakan besar yang mengakibatkan satu rumah hancur dalam hitungan detik? Saya akan tanyakan secara langsung kepada narasumber yang sudah ada di sebelah saya dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara dengan Kombes Pol Ferry, dan juga ada Pak Andi Sangga, General Manager Regional 1 PT PGN, dan juga ada AKBP Roy Teno Siburian, Kasubit Fiskom Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Ada yang menarik, Pak, ketika ledakan terjadi di salah satu rumah di Grand Polonia, publik dibingungkan dengan dua statement berbeda yang kemudian di awal dikeluarkan oleh polisi menyebut ada gas saat ledakan, tetapi PGN menyebutkan tidak terdeteksi gas. Kalau temuan dari kepolisian, kita mendapatkan dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dijelaskan bahwa yang memicu ledakan adalah gas metana atau CH4. Oke. Sehingga terjadi ledakan dan terdetonasi seperti itu. Pihak dari area PGN Medan menyebutkan tidak terdeteksi di awal, Pak, adanya gas metana yang kemudian membingungkan publik. Ada kesimpulan berbeda antara PGN dan polisi. Untuk saat ini, sudahkah ada temuan baru dari PGN? Memang pada saat itu kondisinya pengukurannya berbeda gitu ya, baik dari sisi waktu dan lokasi pengukuran. Nah, setelah kita melakukan sinkronisasi, kita melakukan investigasi bersama dengan pihak Kapolri gitu ya, kita melakukan pengukuran di lokasi-lokasi yang lebih luas lagi di dalam rumah gitu, dan itu hasilnya sudah sinkron, jadi sudah tidak ada perbedaan lagi. Salah satu pihak yang kemudian dari awal juga mendeteksi ya adalah Pak Roy. Tentu pertanyaan utamanya adalah, Pak, dugaan ledakan ini apakah bersumber betul, dan kebetulan jika iya, sumbernya dari mana, Pak, ledakan itu, Pak? Saya langsung asesmen awal, wawancara dengan Jibom, dan mereka menunjukkan di sana ditemukan CO yang sangat tinggi. Lalu ada juga mereka temukan metan. Nah, itu sebabnya begitu ditemukan metan dengan kadar yang sangat tinggi, mereka keluar untuk mengamankan dulu dan menutup keran-keran gas yang ada di sana. Kita tahu rumah ini kan pelanggan PGN-nya. Betul. PGN itu kan menggunakan gas metan di sana sebagai gas yang dijual gitu di situ. Metan itu ketika mengisi suatu ruang, nah ruangan di sana itu lantai 1 dan lantai 2 itu ada void. Iya. Sehingga ketika ada kebocoran gas di sana, dia akan memenuhi ruangan yang ada di sana itu. Oke. Dan sifat metan itu lebih ringan. Jadi itu ciri khas ledakan antara LPG dan metan sebenarnya di sana. Ya. Kalau LPG biasa kerusakan itu ada di lantai dasar, karena kenapa? LPG itu lebih berat dari udara sehingga dia nanti kerusakan di bawah. Oh, Tapi kalau dia metan seperti produk yang ada di konsumsi di sini, itu akan
naik ke atas, sehingga dia nanti kerusakan itu di bagian langit-langit itu, seperti yang di sana itu di lantai 2, itu yang paling rusak. Boleh kita lihat lebih Boleh, Pak. ke dalam, Boleh, Pak? Oke. Karena ini di garis polisi, saudara, saya didampingi dengan pihak polisi ya, dan juga PGN untuk menggambarkan secara lebih jelas. Bisa dilanjutkan mungkin, Pak Roy? Betul. Jadi kalau kita lihat ini dari atas pun kelihatan bahwa kerusakan atap rumah yang ada di sini semua, yang di sekitar itu semua menunjukkan bahwa arah ledakan itu dari rumah ini. Lalu kita lihat ini semua dinding yang ada di depan termasuk pintu terlempar dia dari dalam keluar. Itu berarti tekanan itu datang dari dalam. Nah, kalau misalnya kita lihat ini antara lantai di bawah dan lantai 2 di sana itu kerusakan itu lebih parah di sana. Oke. Bahkan ini kan setelah dilakukan pembersihan, tadinya ada di sini konstruksi dari baja. Ya. Nah, itu sampai terbongkar dan terlempar keluar. Kami akan coba lebih mendekat ya. Artinya untuk kerusakan tadi yang disampaikan Pak Roy itu memang bisa ditunjukkan ya. Yang paling parah itu sebenarnya di lantai 2 ya, Pak? Di lantai 2. Jadi lantai 1 dengan lantai 2 itu ada void. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam itu jalur, artinya orang saling bisa memandang dari lantai 1 ke lantai 2. Sehingga ketika ada kebocoran gas, maka penuhlah ruangan yang ada di sana. Memang ada seperti ini ya, mengapa orang yang di dalam seperti tidak aware ya, tidak sadar mengapa bau itu tidak bisa Betul, mereka rasakan. tidak ada ciri-cirinya Itu mungkin, salah, Pak? Saudara. Harusnya sama. Nah, tapi kalau kita lihat konstruksi di rumah ini sangat premium ya rumahnya. Jadi kamar-kamar yang ada di sana itu sangat kedap gitu. Sehingga orang yang kalau dia di dalam kamar, maka dia tidak menyadari bahwa sebenarnya di ruangan sana, di luar dari kamar itu, metan itu sudah cukup tinggi. Oke. Saya izin ke sini ya, Pak ya. Apakah sudah ditemukan juga oleh polisi, Pak? Sebenarnya dugaan kebocoran ini, Ya. apakah bersumber dari kompor mungkin, Pak, dan berada di lantai berapa? Nah, jadi itu yang kita coba sampai sejauh ini, karena kita harus menjawab juga pertanyaan seperti itu, Mas. Di sini ada 3 terminal ya, ada 3 device yang menggunakan gas. 1 di belakang ada kompor. Oke. Lalu Lantai 1 ya, Pak ya? di lantai 1 ada Oke. kompor dan ada juga gas engine ya, genset ya, yang menggunakan gas untuk oke. bahan bakarnya. Lalu 1 di rooftop, Ya. itu juga menggunakan itu. Nah, kami sepakat dengan pihak PGN, sebenarnya kita yang paling mudah bocor itu di terminal-terminal atau di persambungan-persambungan gitu. Itu sebabnya kami coba tadi 1 harian ini kita coba mencari di mana gitu. Oke. Nah, persoalannya Sudah ditemukan belum, Pak? nah ini yang masih belum. Kita sudah tahu bocor, tetapi bocornya di mana? Karena Mas bisa tahu ya, ini mulai lantai 1 sampai lantai 4 dan semua pipa itu tertanam di dalam konstruksinya. Rencana tindak lanjut kita akan bobok ini semua. Akan dibobok semua? Akan dibobok semua jalur pipa itu sehingga nanti kita uji per segmen itu di mana kira-kira bocornya. Untuk tadi proses yang dilakukan oleh PGN ya, Pak Andi, mungkin bisa digambarkan mekanisme apa yang dilakukan untuk mendeteksi kebocoran itu, Pak? Kami menggunakan kompres natural gas. Iya. Tadi alat yang dipasang di sini Itu adalah dipasang kompres. ke meteran atau regulator? Kita masuk langsung ke jaringan instalasi dalam. Yang itu ya, Pak ya? Yang Oke. itu, ya tadi di sana. Jadi tetap kita atur supaya laju aliran sesuai dengan sebagaimana kalau Ke arah ini ya, Pak ya? ini ya mengalir dari pipa yang seharusnya gitu. Jadi tadi kita copot gitu ya bagian outletnya ini outletnya, terus kita sambungkan Sambungkan dengan gas yang tadi. gas yang tadi kita mensupport pihak kepolisian untuk kita bisa mendeteksi poin di mana gitu ya titik kebocorannya. Tapi pertanyaannya Pak Andi, ketika ledakan terjadi dan dugaan terkuatnya adalah karena kebocoran gas, publik bertanya-tanya sebenarnya maintenance ataupun pemeliharaan yang kemudian dilakukan oleh PGN kepada konsumen ini seperti apa? Apakah ada pemeriksaan rutin mungkin? PGN ini sebagaimana perusahaan utilitas lain ya, seperti listrik gitu ya, air gitu. PGN ini beroperasi tentunya dengan standar-standar kelas keselamatan migas ya, yang kita ikuti secara ketat. Kami menjamin bahwa
keamanan jaringan kami itu kita menjamin 100% aman gitu. Tanggung jawab PGN itu sampai meter sini gitu Sampai ya. meteran? Sampai meter. Ya. Dari meter ke dalam tentunya ini kayak listrik gitu ya. Air itu biasanya dari pelanggan yang melakukan modifikasi atau melakukan pembangunan seperti itu. Itu dulu. Titiknya di mana, Pak? Nah, di lantai 1 yang kami lakukan pengujian di dapur, karena di sana memang ada terminal di bagian belakang di dapur itu, di sana itu ada konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, ini yang saya maksud tadi, Mas Dipo. Ketika melihat seperti kerusakan konstruksi ini, Mas Dipo lihat tuh. Nah, ini kan, jadi ini nampak keluar di sini. Nah, itu lihat kan, ini konstruksi ini, kalau bisa dilihat dari sini, Mas Dipo, ini kan dia didorong ke luar. Ini yang tembok keluar ini ya, Tembok Pak, ya? luar, iya betul. Jadi didorong dari dalam keluar. Kalau misalnya ada bom di sini, harusnya dia robohnya ke dalam. Nah, itu maksudnya ciri-ciri dari awal. Salah satu juga, kalau itu karena ledakan bom, salah satu yang paling mudah dilihat ada pusat ledakan namanya. Ya. Kalau Bapak lihat pun, selain dinding yang kita bilang ini tadi, mungkin bisa di shoot dari sini. Nah, ini Bapak lihat kan, ini kan jebol ke depan ya. Keluar ya. Ini ya, oke. Iya, jadi artinya dari dalam rumah lah arah tekanan itu. Nah, ini juga ada di sini marmer ya. Dan Bapak lihat kan, bahwa marmer itu patahnya ke arah Keluar ya, Pak, keluar. Jadi di situ. Nah, di dalam di situ, di lantai 1 dan lantai 2 itu ada void. Oke. Sehingga nanti di lantai 3 lah yang menjadi atap dari lantai 2, berarti lantainya lantai 3. Ya. Nah, itulah pembatas dengan ruang yang ada di sana. Kan yang inilah yang genset. Ini genset kan, makanya dari situlah itu pipa yang karet itu ke genset, supply genset. Oh, ini gensetnya ini ya, Pak ya? Yang ini. Nah, lalu dari dalam itu nanti itu teruslah itu sampai ke belakang gitu. Itu posisi jaringan di Grand Polonia termasuk titik-titik pelanggannya. Tahun konstruksi 2003. 2003. Iya. Dan memang sudah terkonfirmasi ada dugaan kebocoran, termasuk pipa ini adalah milik PGN. PGN sebagai pihak instalator siap untuk bertanggung jawab, Pak. Ledakan dahsyat yang diduga akibat kebocoran jaringan gas di perumahan mewah Kota Medan, Sumatera Utara pada 20 Juli lalu membuat publik terhenyak. Ironisnya, tragedi ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa serupa terjadi di sejumlah daerah. Tak hanya merusak bangunan, insiden ini juga mengancam keselamatan warga. Tepat sehari sebelum ledakan dahsyat di Medan, Sumatera Utara, terjadi kebocoran pipa gas di kawasan Bungkal, Sambikerep, Kota Surabaya. Bocoran ini memicu semburan api dari saluran air di depan rumah warga. Tepat sebelum api muncul, warga mengaku mendengar suara ledakan dan melihat kepulan asap dari dalam gorong-gorong. Insiden ini berhasil ditangani tim PGN dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Murmur ada asap di rumah itu karena apa gitu, Bang? Karena apa? Ada apa ini? Ternyata kita lihat di saluran ada api gitu. Dari salah satu warga lari dari sebelah utara mendengar satu letusan. Oh, ada ledakan tadi? Iya, mendengar salah satu warga dari utara. Ya Allah, kebakaran di pipa gas di Nimbul. Ya Allah, cepat datang bantuan. Ya Allah, cepat datang bantuan, tolonglah kebakaran.
6 bulan sebelumnya atau pada Januari 2026, kebocoran pipa gas menimbulkan ledakan dan kebakaran di Desa Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Insiden ini menyebabkan 10 orang terluka. Kobaran api berhasil dijinakan setelah hampir 14 jam. Polda Riau menurunkan tim laboratorium forensik untuk melakukan analisis ilmiah di lokasi kejadian. Api di sekitar pipa yang terdampak telah sepenuhnya padam. Prioritas utama kami adalah memastikan pengamanan lokasi dan keselamatan masyarakat. Gas bocor di Mangga Besar. Pada Januari 2022, kobaran api juga muncul dari bawah gorong-gorong di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari instalasi gas yang saat itu baru dipasang di lokasi. Petugas bersama pihak PGN berhasil menutup aliran gas sebelum api meluas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Itu terjadi karena ada kebocoran gas atau pipa gas yang ada di gorong-gorong yang mana untuk mensuplai masyarakat gitu aja. Untuk api luar biasa tadi memang sampai kami mengerahkan dengan 10 unit pemadam kebakaran. Rangkaian insiden yang diduga berkaitan dengan kebocoran jaringan gas jadi pengingat bahwa di balik upaya memperluas pemanfaatan gas bumi, adanya tantangan mitigasi keamanan dan keselamatan warga. Direktur Utama PGN periode 2023 hingga 2025, Arief Setiawan Handoko, mengungkapkan hingga tahun 2025, PGN telah mengelola jaringan pipa sepanjang 33.000 km. Di mana 19.698 km diantaranya merupakan pipa jaringan gas atau Jargas. Jaringan ini melayani lebih dari 830.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Dan pengelolaan pipa dengan panjang lebih dari 33.000 km. Bumi yang sudah terbangun dan beroperasi dengan wilayah operasi dan cakupan infrastruktur yang tersebar di 17 provinsi dan 74 kota atau kabupaten untuk melayani lebih dari 830.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Sementara itu pada periode 2025 hingga 2026, pemerintah menargetkan penambahan 115.264 sambungan rumah atau pelanggan baru yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan penambahan tersebut, jumlah pelanggan jaringan gas nasional diproyeksikan menembus angka 1 juta pelanggan. Sejalan dengan itu, perluasan jaringan gas juga didukung oleh Danantara sebagai upaya mempercepat realisasi ketahanan energi dengan mengurangi impor dan subsidi LPG. Penggunaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sejatinya membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat. Antara lain, biaya yang lebih terjangkau dibandingkan gas LPG, kemudahan dalam penggunaan, hingga sistem keamanan yang dinilai lebih baik dibandingkan tabung gas LPG. Meski demikian, rangkaian insiden kebocoran jaringan gas jadi pengingat bahwa keselamatan menjadi prioritas utama. Pengawasan berkala serta mitigasi risiko dalam implementasi jaringan gas untuk rumah tangga jadi kunci agar pemanfaatan energi gas bumi bagi masyarakat tetap berjalan aman dan berkelanjutan. Tapi dari PGN sendiri, apakah ada mungkin monitoring terpusat ketika ada rumah yang pipanya bocor, ini bisa terdeteksi dari jauh mungkin Pak? Iya, baik. Ini kami ajak ke sini. Ini adalah sistem pemantauan jarak jauh PGN yang kita lakukan secara real time. Di sini secara real time. Di sini ini adalah command center untuk regional 1 yang meliputi beberapa wilayah yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang, Lampung dan Dumai. Ini adalah area operasi PGN di regional 1. Nah, ini di sini terlihat kan banyak notifikasi gitu ya. Nah, ini memperlihatkan kalau memang terjadi anomali dalam penyaluran akan keluar di sini early warning sistemnya. Jadi termasuk soal kebocoran, Pak? Termasuk soal kebocoran itu. Jadi itu kalau yang kuning-kuning itu pipa. Nah, ini pipa-pipa PGN. Ini kita ambil yang di Medan ya. Kita ambil yang di Medan. Nah, ini kalau kita klik gitu ya. Coba tolong satu diklik. Ini kita bisa mendapatkan properti berapa panjang pipa, spesifikasinya apa. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu posisi jaringan di Grand Polonia gitu ya, termasuk titik-titik pelanggannya. Lihat ini
materialnya adalah PE, itu untuk kepelanggan diameter 20 mm, pemilik PGN panjang 20 meter, jenis pipa distribusi, tahun konstruksi 2003. 2003. Iya benar, gitu status beroperasi gitu ya. Ini jalannya di Komplek Grand Polonia Blok Y. Gitu. Artinya sudah hampir menuju 30 tahun Pak pemasangan dari jaringan gas yang ada di Grand Polonia. Apakah di rentang waktu yang sudah selama ini mungkin ada pergantian pipa secara berkala atau sebenarnya mekanisme maintenance-nya itu seperti apa? Untuk pipa PE sendiri sesuai standarisasi dari pabrik itu lifetime-nya adalah minimal 30 tahun. 30 tahun. Jadi memang ada pabrik itu PE itu ada yang mengeluarkan ini 30 tahun, 40 tahun atau bahkan lebih. Tapi untuk case ini adalah 30 tahun. Memang kalau dia sudah mencapai lifetime-nya gitu ya, kita akan melakukan penggantian. Gitu. Kita secara berkala kita melakukan spot check karena PE sendiri itu memang hampir free maintenance gitu. Kecuali gitu ya, kecuali ada kerusakan yang diakibatkan dari pihak luar. Tapi kita tetap melakukan patroli secara reguler paling enggak antara 1 sampai 3 bulan sekali untuk memastikan tidak ada kebocoran pada jaringan. Dan terkonfirmasi seluruh komplek ya, seluruh rumah yang ada di perumahan Grand Polonia ini menggunakan jaringan gas pipa milik PGN. Betul. Ada 93 pelanggan gitu ya di perumahan Grand Polonia ini yang menjadi pelanggan PGN. Tapi memang bisa digunakan untuk kompor, genset juga Pak? Pada prinsipnya gitu ya, kita pemanfaatan gas itu bisa macam-macam. Tadi kan kompor, water heater paling tidak seperti itu. Water heater bisa. Genset memang beberapa genset untuk gas engine itu bisa menggunakan gas. Karena yang di TKP ledakan ini juga mengarah ke genset ya? Ada penggunaan genset. Bahwa betul untuk di Grand Polonia sendiri ini menjadi kali pertama adanya ledakan Pak yang diduga kuat karena kebocoran gas yang ada di bawah tanah. Tetapi kita masih ingat betul bahwa di tahun 2024 ada beberapa bangunan yang kemudian meledak juga karena dugaan kuat kebocoran gas, tetapi memang karena ada oknum yang mencuri pipa dari jaringan gas itu sendiri. Apa langkah PGN ke depan untuk memastikan bahwa jaringan gas yang masuk ke dalam PSN ini tetap dapat berjalan, tetapi keamanannya juga ini dipastikan untuk masyarakat? Iya, memang kita gitu ya, kita biasa itu secara reguler melakukan patroli rutin gitu ya. Dan yang kejadian kali itu benar gitu ya, itu akibat vandalisme gitu ya. Memang kita tidak bisa mengontrol terkait hal tersebut, tapi upaya-upaya pencegahan kita gitu ya, lesson learned dari hal itu, kita punya PKS dengan kepolisian dan TNI Polri untuk melakukan penjagaan pengamanan lingkungan gitu. Dan juga kita melakukan NCAP gitu ya untuk pelanggan-pelanggan yang memang sudah tidak berlangganan, jadi memastikan kejadian itu tidak berulang. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir Pak Andi. Mohon maaf harus saya tanyakan karena ini menjadi perhatian publik, ledakan yang terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Grand Polonia. Ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia Pak. Dan memang sudah terkonfirmasi ada dugaan kebocoran termasuk pipa ini adalah milik PGN. Pertanyaan saya, apakah ketika proses hukum nanti berjalan dan melahirkan suatu kesimpulan, PGN sebagai pihak instalator siap untuk bertanggung jawab, Pak? Jadi tadi yang pasti kami dari PGN menyampaikan duka cita yang mendalam dan bela sungkawa ya terhadap korban dan keluarga korban terkait hal ini gitu ya. Tentunya kami sampai dengan saat ini terus mendukung upaya-upaya kepolisian untuk tadi menindaklanjuti lah terkait hal ini, investigasi lanjut. Kami juga mendukung kebutuhan data, operasional dan sebagainya supaya ini bisa menjadi jelas juga. Benarkah pipa itu tahan? Jadi PGN ini harus melakukan evaluasi total di sana terhadap kebenaran instalasi mereka yang dulu pasang dengan yang ada sekarang.
Saudara, untuk mendalami sejumlah kemungkinan dan juga dugaan terkait dengan penyebab apa sesungguhnya kebocoran di titik mana yang kemudian menyebabkan salah satu perumahan mewah di Grand Polonia porak-poranda. Saya akan membahasnya bersama dengan Bapak Junjungan Pasaribu selaku Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Sumatera Utara. Pak Junjungan, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Pak Junjungan, saya ingin minta tanggapan Bapak terlebih dahulu bahwa kita tahu ledakan yang terjadi di salah satu rumah mewah di Grand Polonia ini berdasarkan data dari polisi dan juga PGN bersumber dari kebocoran gas. Memang setelah mendengar berita itu, saya pribadi menduga bahwa itu bersumber ada dari tenaga ledakan gas ya. Kenapa bisa terjadi ledakan? Biasanya itu karena ada kebocoran. Kalau di gas itu, kalau kita di satu tempat, satu ruangan, kalau ada mencium bau gas, kalau kita aja korek atau mancis atau rokok, itu bisa menimbulkan api ledakan. Nah, ketika itu terjadi, yang pertama itu sebabnya pasti ada gangguan di pipa saluran ya. Oke. Pipa saluran. Pipa saluran ini terganggu itu oleh sebab ada pergeseran atau perpindahan oleh orang lain, bukan orang gas ya. Itu satu penyebab. Yang kedua, ketika dipindahkan, meletakkannya itu di mana? Instalasi pipa yang dilakukan PGN ya beberapa tahun yang lalu itu seharusnya yang diperiksa oleh PGN. Keasliannya, apakah Pak? masih seperti sedia kala gitu. Dan yang menarik juga dugaan dari polisi setelah melakukan olah TKP tentu bersama dengan PGN adalah gas tersebut terperangkap, Pak, di lantai 1 dan juga di lantai 2. Seberapa penting sebenarnya ventilasi, Pak, untuk kemudian memitigasi ledakan yang terjadi dan mengakibatkan kehancuran yang begitu parah? Itu biasanya ventilasi rumah-rumah sekarang, gedung-gedung bertingkat, rumah susun, apartemen atau penthouse itu kecil sekali, itu hampir tidak ada. Jadi itu juga mempengaruhi ventilasi yang tertutup. Oleh sebab untuk kenyamanan menggunakan AC, ya rumah-rumah sekarang banyak yang tidak memiliki ventilasi sehingga tidak ada jalan keluar gas ketika ada kebocoran. Apa sesungguhnya mitigasi yang bisa dilakukan PGN untuk betul-betul memastikan proyek strategis nasional ini tetap bisa berjalan tetapi dengan keamanan yang bisa dipastikan kepada masyarakat? Bahwa benarkah pipa itu tahan? Kemudian adakah pemindahan atau yang digunakan orang lain? Itu PGN harusnya punya namanya as-built drawing, Pak. Jadi di satu rumah, listrik itu kalau kita beli rumah misalnya, atau kita membangun rumah itu ada diminta itu. Jadi PGN ini harus melakukan evaluasi total di sana, di lokasi itu, terhadap kebenaran instalasi mereka yang dulu pasang dengan yang ada sekarang. Bagaimana dia, ada perubahan atau tidak? Petaka maut di hunian mewah di jantung kota Medan menyisakan duka. Investigasi penyebab ledakan harus dilakukan secara cermat demi memastikan tidak kembali menjadi petaka. Jaringan energi yang ramah lingkungan dan relatif murah sangat dibutuhkan masyarakat. Namun keselamatan sebagai prioritas utama, setiap pihak perlu menjaga dan memitigasi agar tragedi serupa tak kembali terjadi. Saya Dipondro bahagia. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Dipo Investigasi yang didukung oleh